Sul, mana muka lu Sul? Sul, 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 Sul. Kenapa jadi jelek webcammu? Emang iya? Iya. Lagi mendung di sana ya? Cahaya lagi kurang ya? Tapi nggak juga sih. Oh, Emang beda ya? Gue kayak nggak merasa beda gitu. tadi tuh rasanya kayak webcam 3 juta atau enggak? Sekarang langsung terasa 100.000. Enggak apa-apa. Masih keren kok. Xiaomi ya? Xiaomi webcam lu ya? Ya. Keren kok, keren. Bagus. Kok kayak ini ya, kayak kasihan gitu ya. Enggak, sumpah. Pertama kali tadi gue lihat webcam lu, gue kira kayak anjir. Gue bilang aja nih ya, webcam gue lu tau gak sih berapa? Berapa? 1 juta. Anjir. Razer. Ada ring lightnya di webcamnya. Ring lightnya Iya. di atasnya atau di? Di sekeliling kamera ya. Oh. Gitu. Tapi ya, better banget dibanding yang gue tahu kayak ada Logitech yang lain gitu-gitu. Oh iya. Sebut merek boleh nggak ya? Oh ini udah direkam. Udah. Oh udah. Semenjak kita Anda tidak ada opening begitu ya. Tolong dong. kita di sini nggak mainstream. Kita obrolan kayak biasa aja. Lu tau nggak sih nama podcast gue ini apa? Oh. Podcast gue ini namanya Onta. Obrolan mentah. Mentahnya bener-bener mentah ya. Ontanya pun nanti ada gambar untanya lagi. Bener. Terus gue ini bukan sekedar podcast, tapi kalau gue bilang podcast, video podcast, nah gitu. Oh. Enggak. Nanti mau gue daftarin ke kaki ini. Ya gue mau kasihan gitu, tapi ya udah. Respon lu sama kayak Wilson anjir, cuma iya. Oh iyalah, terserah lah kayak gitu. Terserah lah. Ya, yang penting ke-please aja lu gitu. Iya, suka-suka aja lah gitu. Gini, lu udah lihat kan Assassin's Creed Mirage? Udah. Hari apa sih kemarin tuh? 10 ya? Apa 10? Tanggal 10 keluarnya. Ubisoft forwardnya 11 pak, gila lu. Mungkin jam 10 di sana, di kita hari ini. Bukan jam 10, tanggal 10. Benar, maksud gue. Iya. Tanggal 10 di kita mungkin 10 gitu. Iya, tapi dia emang apa bilang ya? Waktu itu jam 2 pagi apa? Gue nggak tahu deh. Katanya event-event luar itu pokoknya subuh aja di kita sampainya. Antara jam 2, jam 3, jam 5. Mungkin ngepasin kita sholat tahajud gitu kali ya. Iya, mungkin biar kita sholat gitu kan. Pas waktu mau nonton, sholat dulu lah gitu. Iya. Lu sholat tahajud nggak tadi malam? Tidak dong. Untung nggak wajib ya sholat tahajud ya. Wah parah. Kalau nggak udah mikir ya. Kayak gue nggak Islam aja. Ini Zul, kayak mana impresi lu sama Assassin's Creed Mirage yang baru? Mirage. Ya karena gue suka settingnya sih. Kan balik lagi juga kan kayak ke tapi gue nggak main yang Assassin's Creed yang awal-awal juga, tapi kan dia jadi balik ke Middle East lagi kan, ke apa namanya, ke Timur Tengah lagi kan settingnya. Betul. Terus apa ya? Apa? Terus katanya ini kan apa mau balik lagi kan gameplaynya jadi yang lebih ke stealth, lebih diam-diam membunuh.
Amin. Aku sih cuma bisa berharap. Ya jangan diam-diam kentut kan kalau diam-diam berak. Gue Lihat. pertama kali di announce dulu. Kan sebenarnya udah leak duluan videonya. Oh iya ya. Ubisoft ini entah kenapa sering kali ini ya Klik ya. Iya. Kliknya video apa? Kalau posternya kan emang udah ada tuh poster yang awal tuh. Itu artworknya kalau nggak salah. Ya artworknya yang klik tuh yang gue tahu yang ini kayak episode kayak salah satu chapter di ceritanya gitu yang 40 Thieves of apa? Gua Tapi lupa lagi. sebelum itu memang udah ada poster ya. Itu udah ada harusnya. Tapi gue nggak tahu kalau posternya klik juga. Mungkin sebelum announcement klik juga nggak tahu ya. Gue nggak ngikutin banget sih. Mas gue kayak anjir klik mulu kayak ini Ya. lagi marketing atau gimana gitu. Yang kliknya orang dalam ya. Iya, soalnya kayak ngelik mulu kayak mereka nggak pernah belajar gitu. Maksudnya kan salah klik Ya. dulu belajar lah, maksudnya mungkin di kayak manain gitu. Ya. Hanya biar lebih terjaga kan. Tapi gue seneng banget sih pas waktu lihat itu. Senangnya bukan karena balik ke Timur Tengah ya, tapi lebih ke kayak kembali ke akarnya gitu. Ya. Kayak gue awal kali suka Assassin's Creed itu kan episode pertama seri pertama yang Ezio. Itu lo main dari yang pertama Assassin's Creed. Sebenarnya enggak. Apalagi gua. Gue itu cuma main Black Flag. Iya gue tahu tuh yang zaman kuliah tuh pada main aja. Lu mainnya apa? Apa aja yang lu mainin? Ya itu yang gue dulu bilang ya, gue trilogi terakhir tuh gue mainnya tuh yang Origin, Odyssey. Iya gue pemain baru yang awalnya langsung di game-game yang udah nggak assassin banget gitu. Berarti lu main yang mulai dari Mesir itu Origin ya? Ya, terus Odyssey. Odyssey sama Valhalla. Ya, Odyssey Yunani, Valhalla Viking. Betul. Di Inggris. Betul. Yang mungkin bisa aja kita anggap itu nggak bagian dari Assassin, boleh lah ya. Soalnya gini. Debat panas langsung. Soalnya gini. Gimana ya? Assassin. Ya, sebenarnya gua nggak tahu lah ya. Sebenarnya yang Origin ini masih ada hidden blade-nya nggak? Origin di Mesir kan? Ya. Origin di Mesir itu ceritanya mereka itu awal udah ada hidden blade, udah ada, bahkan jarinya si pemeran utamanya si Bayek itu kepotong juga, yang apa sih, jari manisnya ya. Jadi emang udah ada, tapi belum ada organisasi yang bener-bener organisasi assassin gitu loh. Oh, jadi Origin itu memang betul-betul menceritakan sebelum terciptanya assassin ya? Ya, pokoknya iya sebelum tercipta. Habis nanti ya ini spoiler ya. Di terakhirnya lo main gak? Kayak udah bilang aja ya. Terakhirnya akhirnya mereka bikin organisasi namanya Hidden One. Hidden One itu sebelumnya assassin. Oh. Terus kalau yang di apa namanya? Odyssey. Odyssey Odyssey itu balik lagi ke sebelumnya Mesir lagi. Ternyata mundur lagi timelinenya. Itu mundur, itu belum ada hidden blade sama sekali. Makanya si pemeran utamanya si Alexios itu dia pakai spear ujung spearnya. Kan spear panjang, jadi ujungnya doang diambil. Terus apa sih namanya, Spear of Leonidas itu, ya udah itu dia pakai itu. Jadi hitungannya itu lebih kayak emang udah nggak ada assassin sama sekali sih. Itu lebih kayak berantem sebenarnya, RPG. Bahkan di situ lu udah nggak mau ngakuin ya kalau udah nggak ada. Itu RPG. Udah nggak ada assassin Itu nggak ada kalau di situ. Kalau di yang sebelumnya masih ada Origin. Masih pakai Hidden Blade. Endingnya ada ini nggak, kayak misalnya mungkin terciptanya Hidden Blade atau menjurus ke kalau Odyssey itu ada di DLC-nya itu. DLC-nya namanya apa ya? The First Blade kalau nggak salah deh. Apa lupa gue. Pokoknya itu awal ada orang yang make Hidden Blade. Itu dia ada satu orang dari Persia gitu.
Nah dia pakai hidden blade tapi di sini keluar ya, bukan di belakang. Terus bentuknya nggak kecil, agak gede gitu, seukuran tangan gitu. Itu di Odyssey. Iya di Odyssey. Itu lawannya musuhnya. Bukan, teman, nanti akhirnya jadi temannya. Di belakang lu siapa tuh? Mungkin. Gue bahkan gak lihat. Maaf Bu, lagi all in fans dia. Gak denger cok. Iya ya, kurang ajar. Malah pendengar kita yang dengar. Nanti di ini ya di sensor gitu. Enggak ada di sini no sensor. Tolong. Ini privat. Apa muka lu aja gua ini pakai batu. Jangan dong. Suara gue lo ini. Jadi kayak tukang boraks. Jadi gimana itu jokesnya? Jadi apaan tuh? Kayak boraks gitu. Iya. Nanti lo tambahin sendiri lah efeknya tuh. Mau pakai chipmunk kayak mau pakai kawaii. Enggak. Podcast gue ini podcast serius. Oh. Serius tai kucing. Udah kita serius dong. Udah. Tadi sampai mana? Odyssey. Yang Odyssey itu musuhnya atau temannya yang pakai hidden blade? Temennya. Iya, yang temennya. Tengah gini tuh. Iya. Jadi ceritanya yang Valhalla ini ambil dari situ konsepnya. Valhalla sebenarnya, nah nih Valhalla nih yang bakal, karena dia Valhalla kan yang paling terakhir nih sekarang. Dia yang bakal nyambung ke Mirage. Oh gitu. Iya soalnya ya kalau lo udah lihat trailernya, bahkan kan udah ada trailer breakdownnya gitu, yang nge-breakdown bahkan dari Ubisoft sendiri, developernya sendiri. Gak ada yang mau breakdown. Ya nggak ada yang mau breakdown nih, ya breakdown sendiri. Pokoknya di situ kalau itu dikasih tahu yang pemeran utamanya namanya Basim. Berarti kalau gua urut timelinenya ini Origin, Odyssey, Valhalla, baru Mirage. Iya, itu ya timeline rilis game-gamenya kan. Story dong maksud gua. Bukan timeline. Lo timeline gamenya apa timeline historinya? Story bukan history juga lah. Kalau story kan storynya mah yang di dunia nyata kan itu mereka sama kayak story gamenya dong. Kalau historinya beda-beda. Pas kalau historinya kan si kalau Origin kan misalnya ya di Mesir. Nanti sebelum itu ada Odyssey dulu. Baru Valhalla di sini. Setelahnya Origin, baru ada Mirage. Hitungannya Odyssey lebih yang paling lama kalau secara histori. Oh gitu. Jadi Odyssey baru Valhalla. Odyssey, Origin, Valhalla, Mirage. Itu kalau secara histori ya. Jadi soalnya kan kayak Odyssey itu berapa ratus sebelum Masehi, kalau si Origin tuh 50 juta Masehi apa gitu pokoknya. Berarti Mirage ini nanti bakal menuju ke Ezio gitu ya? Sebelum Ezio yang pertama. Kayaknya iya deh. Kayaknya yang apa sih, di mana sih, Yerusalem ya? Gue sebenarnya nggak tahu. Wow. Sebenarnya pengetahuan Assassin's Creed gue dengan tentang ini nggak tahu banget sih kalau yang Assassin's Creed yang awal-awal ya. Iya. Nah, gue kemarin nyari sebenarnya. Bahkan itu kayak game zaman kita SMP tahu itu. Iya, dan gue nggak tahu. Iya. Dan gimana ya? Gue pertama kali lihat Assassin's Creed itu posternya di rental PS, tau gak sih lo? Rental PS gue ada komputernya itu direntalin juga, diinstalin game-game PC gitu, dan ada game Assassin's Creed-nya kan. Iya. Jadi kalau mau main itu kayak bayar mahal lah untuk pertumnya doang gitu. Terus gue mikir, anjir ini sih daripada gue main Assassin's Creed mending PS aja lah gitu. PS mungkin itu setengah jam 2.000. Mungkin waktu itu setengah jam 2.000 kalau gak salah gue. Main PC-nya 10.000 kali anjir setengah jam.
Setengah jam. Iya, setengah jam lagi mungkin itu. Sejam bisa udah 20.000 ya. Mending gue makan bisa buat makan apa? Iya, kalau dipikir-pikir lagi, kan itu kan game-game story ya, ada cerita-cerita gitu. Oh, iya juga. Anjir. Itu kan yang gua mau main Assassin's Creed di rental PS nggak jadi Oh kan. ya. Jadi pada akhirnya kayak gua nggak ngikutin tuh Assassin's Creed. Kan Assassin's Creed kalau dari awal itu Assassin's Creed Brotherhood, apa yang satu Coba lagi? lihat sekalian. Yang Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag, terus Lah yang dua mana? dua Brotherhood. Dua ada Pak. Dua lagi baru ada Brotherhood lagi ya? Assassin's Creed nih gue lihat nih. Assassin's Creed dulu. Assassin's Creed 2. Dua. Brotherhood, Revelation. Oh, oke. Baru 3. Baru Black Terus 3, 4 Black Flag. Terus Rogue. Ya. Unity. Tadinya habis itu apa lagi ya? Unity, Syndicate. Nah, Syndicate itu udah paling terakhir nih. Habis itu baru Origin, Odyssey, Valhalla. Nah, baru yang agak melenceng-melenceng. Sebenarnya setelah lu bilang kalau itu sebelum zamannya Assassin's Creed ya fair aja sih kalau misalnya kayak cara mereka mungkin belum stealth atau Ya, gue mikirnya gitu juga tuh. Hidden Blade-nya belum Ya, gitu. Tapi apalagi yang zaman Odyssey kan. ya, Belum ada Hidden. Valhalla ini gua bener-bener enggak banget deh. Asal Ya. Valhalla ini Ya. Ya sih, tapi emang apa ya? Mungkin karena Assassin tapi dicampur sama Viking jadinya rada gak nyambung. Dimana Viking tuh barbar banget. Makanya kan di ceritanya kan dia nggak mau pakai di sini kan. Dia nggak mau pakai di dalam, maunya di luar. Oh jadi awalnya harusnya dia kayak mau di dalam gitu, tapi dia nggak mau gitu. Soalnya kan mereka yang ngasih tahu mereka ada assassin ini kan siapa kan? Kan kalau kan nggak main kan? Nah gue main itu yang nanti yang ngasih tahu ke Viking kalau ada assassin kayak gini itu si Basim yang dimana dia bakal jadi karakter utamanya di Mirage. Iya. Jadi si Basim ini ada di Valhalla. Ya, jadi Mirage itu nanti settingnya tuh 20 tahun sebelum Valhalla. Jadi pas si Basimnya ini masih muda, masih 17 tahun. Oh, iya sih kalau dari ini juga trailer yang baru dirilis ini kan kayak menceritakan ini kan asal usul si Basim direkrut kan. Iya, dia masih jadi pencuri amatir gitu-gitu. Habis itu jadi itu makanya ada hubungannya sama. Jadi yang Valhalla ini sebenarnya dikasih juga Hidden Blade-nya ya? Dikasih, soalnya ya mereka kan dari Persia. Gimana? Anjing. Lu kenapa? Putus tadi. Jelek kali. Astaga. Udah video lu ngilang. Sekarang hilang di lo? Hilang. Di gue malah normal lah. Lu ada. Bentar. Coba lu keluar dulu terus masuk lagi. Coba. Ada nggak? Nah, udah ada. Wah, kayak Discord lagi kacau sih. Ya kayaknya soalnya tadi gitu-gitu mulu. Terus tadi terakhir apa sih? Apa tadi yang ngomongin si Basim ini kan masih jadi pencuri terus yang Hidden Blade-nya dikasih sama si Basim. Berarti yang karakter utama di Valhalla ini sebenarnya diangkat jadi assassin atau gimana? Iya dikasih gimana ya? Gue lupa lagi cerita. Pokoknya nanti si Basim ini kayak dia pokoknya dari Persia kemana tuh ya? Kalau si pemeran utamanya yang di Valhalla kan awalnya di mana Norway gitu-gitu kalau nggak salah. Nah dia mereka ke situ, habis itu kayak ngenalin ini ada Hidden Blade, habis itu mau ini nggak mau gabung sama kita gitu-gitu nggak sih? Tapi cuman dia yang dikasih. Gue lupa ceritanya gimana ya. Pokoknya gitulah dia dikasih lah. Pokoknya nggak rootsnya tuh nggak ada di
kalangan Viking tuh nggak ada yang Berarti jarinya nggak dipotong ya? Nggak ya? jarinya nggak dipotong, nggak perlu lah. Di sini ngapain? Ya, berarti hampir mirip-mirip kayak Black Flag lah. Kalau Black Flag lebih parah lagi. Dia ngambil dari assassin yang dibunuh. Oh jadi dia tuh bukan legacy gitu ya? Enggak legacy. Tapi dia nggak ada. Dia Tapi dia nggak ada hubungannya dia jadi nggak ada hubungannya gitu sama organisasi assassinnya, nggak ada hubungannya gitu. Ada sebenarnya, kalau nggak salah gue juga lupa lagi anjing ceritanya. Kalau nggak salah dia ini awalnya ini nggak ada sangkut pautnya sama assassin, tapi kayak setelah dia ambil hidden blade-nya dan berurusan dengan Templar, kalau nggak salah itu ada campur tangan assassinnya, akhirnya dia kayak berpihak ke sama assassin. Oh, jadi hitungannya kayak karena dia pakai itu jadinya kayak Templar ngeliat kok ini orang assassin itu mungkin gitu ya. Iya, akhirnya karena Jadi musuh secara nggak langsung jadi musuh gitu ya. iya, dan dengan istilah kayak musuh dari musuhku adalah kawanku, dan itu si grup assassin, gue rasa kayak ya udahlah mungkin dia join assassin gitu. Sebenarnya dia ini kayak benar-benar pirate banget, dia ngambil apa yang dia mau gitu. Oh, Pada akhirnya tidak kayak Luffy ya. Luffy untuk jadi bajak laut terlalu baik gak sih kalau menurut lu? Ya kan? Ya orang dia nggak ngebunuh orang cuy. Nggak bunuh orang, nggak, dia mungkin serampangan kali ya, kayak Ya. serampangan tetap Yang penting pesta. ya, yang penting pesta. Tapi ibaratnya kalau dia makan masih bayar gak sih? Nggak tahu, kan ada Sanji. Oh iya, ada Sanji tukang masak. Iya, Udah. iya. Kok jadi ngomong gratis? Jadi di situ pun kalau nggak salah dia melindungi Apple Of Eden. Apple of Eden. Iya, dari Yang artefak itu itunya kan. Ya, dari Templar ya. Gitu. Dan dari si John apa gitu nama? John Connor kalau nggak salah gue. Yang di John Connor tuh yang John Connor bukan, yang dia beda ya? Nggak tahu itu yang Amerika itu bukan ya? Iya. Bukan ya? Iya kayaknya. Iya, Amerika yang ketiga yang orang India. Iya. Pokoknya yang Native Indian kan. Ya, dari ketiga ada sangkut paut ke empat nanti sangkut pautnya langsung ke Syndicate. Jadi Inggris. Iya, di Syndicate ada tuh nanti dia kalau nggak salah gue pernah nengok di YouTube itunya. Gitu. Tapi di situ juga si pirate ini pos satu masang hidden blade-nya. Nggak dipotong juga tuh jari ya. Iya, nggak dipotong. Kayak gini dia pakai. Oh, jadi gini. Ya, Nggak harus gini. ya nggak harus gini kan. Kalau kadang-kadang kan ditengok kan mereka itu kayak nonjok gitu kan. Mereka nggak gini, gitu. Oh, iya. Itu. Nah kan yang tadi gue bilang kan Odyssey kan ada yang dia pakai ini kan, yang dari sini yang paling pertama tuh, Hidden Blade yang kemungkinan paling pertama ya. Itu itu kan dari Persia kan dia. Iya. Ya mungkin makanya rootsnya itu kebanyakan di Persia gitu-gitu. Soalnya kan sampai yang Mirage itu kan, kalau Mirage kan settingnya sekarang nanti tuh di Baghdad kan. Di Baghdad ya, Baghdad. Baghdad itu kalau kemarin gue cari ya itu di masa kekhalifahan Abbasiyah gitu. Pokoknya ya Islam lah, Golden Age of Islam lah. Berarti mereka back to historic lagi nih ya kayaknya ya. Ya. Dan nggak tahu ya yang kalau yang di breakdown yang mereka kasih tuh YouTube videonya kan dikasih tahu mapnya gitu. Bukan mapnya sih. Ya pokoknya dikasih kayak konsep artnya gitu, kayak Baghdadnya kan gede gitu kan, kayak kota tapi dikelilingin ini benteng, bukan benteng apa sih? Dinding gitu loh. Dinding gitu tapi bulat gini kan. Iya. Nanti di dalamnya tuh ada distrik-distrik gitu, di luarnya juga ada distrik-distrik gitu. Jadinya kayaknya sih mungkin di sekitar gitu doang ya. Iya, terus nanti ada ini kan Titan kolosal datang hancurin. Tidak dong. Oh tidak. Ibu Anda keluar tiba-tiba. Harus Eren tiba-tiba. Terus gini kan. Goblok, nggak boleh. Sopan dikit. Iya. Bentar. Gue kira lu ini loh main komputer pakai kursi kayu.
Tidak dong, ganti lah. Itu kan ini baru ganti itu udah atau gimana? Enggak, udah agak lama. Cuman yang dulu emang bener pakai kayu. gua jokes tetap ada originnya. Kalau sekarang bohong-bohong dikit nggak apa-apa gitu. Masih tetap pakai. Astaga. Tapi gue benar-benar ini sih berharap kayak apa? Nanti nggak ngecewain. Ya pokoknya sama kayak lo main pas di Black Flag lah. Iya, lu tau gak sih fans original Assassin's Creed bener-bener kayak bukan menghina lah ya, tapi kayak apaan sih Odyssey sama Valhalla itu? Gue nggak ngeliat banget sih gitu. Ya. Tapi gue kadang ngeliat di itunya kayak misalnya di postingan IG-nya gitu kan. Nanti awal-awal kayak bagus keren nanti ada yang menjelekin gitu-gitu. Jadi kayaknya gue nggak tahu sih persentasenya berapa, mungkin setengah-setengah atau emang sebenarnya lebih banyak aja gitu. Iya. Kayaknya lebih banyak ya. Lebih banyak mungkin enggak, tapi beberapa ada gitu loh. Iya, Maksudnya sama kayak Resident Evil lah, kayak Resident Evil ada juga yang kecewa pas waktu genre game itu lebih ke action, dan itu puncaknya di Resident Evil 6. Daripada naratif story gitu ya. Lebih daripada horor. Harusnya harusnya horor. mereka itu harusnya mengakar ke horor. Jadi dari Resident Evil 6 kan itu agak action banget sih kalau dibilang. Action itu tuh berarti maksudnya dia kayak bisa lebih kayak mukul atau lebih kayak lebih ke filmnya. Rasanya kayak resource-nya banyak, tantangannya. Kayak ngelawan banget gitu ya. Iya, jadi kalau ibaratnya itu kalau di game itu shoot them up gitu loh. Pokoknya gitulah gitu. Jadi kayak gamer-gamer Resident Evil ini yang garis kerasnya yang merasa kayak ini bukan Resident Evil lagi, udah nggak ada horor-horornya gitu. Nah, dibalas sama mereka yang di Resident Evil 7. Balik ke horor kan, itu serem banget anjir. Bahkan gue mikirnya pertama kok jadi mistik ini Resident Evil gitu. Itu yang Village apa? Resident bukan ya? Enggak, Resident Evil bukan. itu ya 7 aja. Oh. Yang di rawa-rawa dia. Pokoknya itu balik ke horor lagi ya. Balik ke horor lagi baru semua fans Resident Evil. Langsung yang negatifnya langsung gak kelihatan ya komennya ya. Iya, dibilang masterpiece enggak juga sih, tapi kan kayak masterpiece-nya Resident Evil itu di Resident Evil 4. Gua enggak tahu kenapa Leon Kennedy. Yang PS2. Itu gua enggak tahu entah kenapa kayaknya itu seri Resident Evil paling bagus. Mungkin karena penjualannya kali ya. Jadi mungkin yang Assassin's Creed yang baru ini mungkin bisa kayak gitu kayaknya ya. Kayaknya waktu itu kayaknya di breakdown-nya bilang gak ya? Kayak mereka daripada kan sebenarnya apa ya? Hitungannya tuh yang dari origin ke sini tuh udah mulai namanya genrenya apa hitungannya kayak udah open world gitu kan. Sementara yang sebelum-sebelumnya itu kan lebih kayak ke naratif. Story naratif gitu nggak sih, kayak ngikutin ceritanya, kita gerak ngikutin ceritanya gitu. Kalau ini tuh di sini tuh agak bebas gitu. Oh iya betul. Kayak lu mau nggak tahu yang di game sebelumnya kayak gimana. Kalau di yang origin ke atas itu, lu misalnya ada map yang kayak jauh, mungkin lu kayak bisa aja ke situ gitu loh. Kayak map yang belum, yang kan kalau di origin tuh kan ada ada levelnya kan sekarang. Itu jadi kalau misalnya sekarang lu di map yang sekarang gitu kan, harusnya ceritanya tuh di map yang sekarang tuh yang harus lu jalanin. Tapi lu bisa ke map lain yang misalnya di situ estimated levelnya tuh bisa kayak berapa puluh level di atas lu gitu. Oh iya, itu RPG banget sih. Ya makanya kan, makanya kayaknya dihilangin deh di sini. Sebenarnya kalau untuk masalah kayak menjelajah daerah, mengeksplor itu dari dulu udah ada. Tapi nggak ada tuh yang masalah level-levelan gitu. Jadi ya dulu kan mana ada level-levelan. Iya sih ya. Assassin's Creed. Tapi emang apa ya level, ya gue juga nggak terlalu suka sih sebenarnya sama level gitu. Terus kan kalau yang di origin ke belakang ini kan banyak ini kan, kita bisa banyak milih weapon gitu loh. Jadi bener-bener kita tuh hitungannya jadi kayak bisa milih antara lo mau fight hand to hand gitu, combat gitu sama lawannya, atau lo mau kayak pakai senjata atau stealth, atau lo mau jadi kayak bener-bener assassin gitu. Jadi lo milih antara dua itu gitu loh hitungannya.
Kalau nggak salah gue di Black Flag Black Flag ada sih pedang. kayak gitu. Iya, tapi Tapi nggak banyak gitu kan, nggak kayak. utamanya kita tuh tetap pakai Hidden Blade. Nah iya itu kan, makanya feature kalau kalau yang gue sama temen gue ngomong itu feature di Hidden Blade-nya tuh lebih banyak dulu tuh, kayak ada pistol, ada smoke bomb atau apa-apa gitu kan. Kalau yang di Origin ke belakang ini nggak ke feature di Hidden Blade-nya, malah lebih ke fighting-nya gitu, lebih ke weapon-nya gitu. Makanya kalau di Valhalla kan kayak di feature-nya tuh lebih kayak weapon lu tuh bisa kanan sama kiri tuh beda, X sama sword. Habis itu ada shield sama shield, anjir kayak. Anjir. Jadi kan itu udah dari feature game aja udah kelihatan gitu, kayak udah nggak nitik beratin ke Hidden Blade-nya gitu loh. Udah Nah, nggak kalau di asas Mirage lagi ya. ya, kalau di Mirage lebih bisa kayak gitu, harusnya balik ya ke yang kayak Assassin's Creed awal-awal sih itu. Sebenarnya kayak gue bukan bilang kayak Valhalla itu game yang jelek sih, tapi kenapa make embel-embel assassin sih gitu? Kalau gitu ini aja apa kayak kayak diganti gitu ya. Entah, Siapa ya? entah game apa kayak terserah kayak gitu kan. Tapi pas satu dia make embel-embel assassin rasanya kayak jokes gitu. Apaan sih gitu? Apa? Assassin tapi hidden blade-nya di luar lagi gitu. Makanya Ya juga sih. kayak yang walaupun nggak garis kerasnya ini ya Assassin's Creed, tapi gue betul-betul kayak ngelihat Valhalla, Odyssey dan Origin itu apaan sih gitu. Ya, dan gue mikirnya itu kayak apa ya? Mungkin karena itu masih belum kayak belum bener assassin banget gitu, jadi dibikin kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Mungkin itu sengaja atau kayak anjir udah kita udah keburu bikin kayak gini ya udahlah gitu. Tapi nanti kalau misalnya Assassin Mirage ini keluar lu langsung auto buy nggak? Iya dong. Beliin gua solo. Jangan dong. Anda jual aja webcam Anda. jangan dijual dong. Kalau dijual gua nggak ada penghasilan lagi di YouTube. Oh jadi lu sebenarnya masih ini ya, masih tetap buy walaupun kayak lu kan memang mainnya itu bukan di akarnya Assassin gitu loh, dan ini kembali ke akarnya lagi gitu. Gue bahkan ngelihat, kan gue pertama main Origin itu gue nggak ngeliat Assassin ya, gue liatnya anjir ke Mesir gitu. Ke Mesir zaman dulu gitu. Jadi lu lebih demen History, gue lebih demen historinya daripada. historinya. Iya, dan kan bahkan nah yang kalau yang gue bilang bagus mulai, tapi gue nggak tahu sih yang lama-lama nih ada apa nggak feature ini. Nah dari zamannya Origin itu ada fitur namanya Discovery Tour kan. Hah. Jadi di situ lu bener-bener tour, nggak ada berantemnya sama sekali. Jadi lu kayak ngelilingin, misalnya kalau di Origin lu ke piramid, nanti ada di situ kayak ada orang NPC gitu, nanti dia jelasin ini gini gitu. Oh jadi kayak belajar. Iya, dan itu kalau nggak salah apa ya, gue lihat di YouTube mana itu ada emang ada sekolah yang pakai itu sebagai bahan itunya sih. Oh, jadi in game itu jadi bahan pembelajaran. Bisa sih, malah gue bilang enak ya, karena lu kayak bisa ngelihat arsitekturnya langsung gitu. Itu keren sih. Memang kayak beberapa apa kemarin yang kebakaran ya yang di Italia Roma itu. Di Italia itu Roma ya? Ada gedung historik yang terbakar dan rusak gitu. Oh ya. Lu tau nggak acuan mereka memperbaikinya kemana? Game Assassin's Creed. Oh iya. Iya, itu gua memang tahu threadnya doang sih, nggak baca. Tapi katanya Tapi ya mereka kan apa ya? Ya mereka bikinnya kan, soalnya gue waktu itu lihat juga di behind the scene mereka juga ngelibatin sejarawan benar gitu loh. Jadinya pas mau direkonstruksi kayak misalnya kayak di Yunani ada kayak kuil Athenanya gitu ya, bener-bener dibikinnya bener-bener kayak kuil Athena gitu-gitu. Makanya itu keren. Itu juga memang bagian kerennya dari ini sih Assassin's Creed, kayak sejarahnya itu loh. Bahkan kayak mereka pas satu developer awal ini bilangnya itu kayak awal-awal mereka berpegang teguh kepada sejarah yang sebenarnya gitu.
sampai akhirnya keluar Origin sampai itu dijadiin lelucon lagi tau sama Iya iya. sama ada yang buat meme-meme gitu. Iya 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 iya. Tapi lu tau gak sih yang kemarin ini yang pas satu rilis Mirage ini ada yang lain codename Iya sama itu. Iya. sama Jepang yang gue tahu. Iya Cina Jepang. Terus satu lagi tuh yang Jepang tuh namanya codename Red kan. Yang Cina. Yang Jepang codename Red. Yang merah kan. Itu Jade. Ya. Nah, yang satunya tuh codename Hexe. Emang ada? Ada, itu katanya sih ngomongnya katanya kayak witch gitu. Nah, habis tuh gue lihat-lihat kan di Google gitu kayak Hexe ini apa sih gitu. Hexe itu katanya bahasa Jerman gitu, jadi ada kemungkinan itu settingannya mungkin di Middle Age Europe gitu, kayak semacam Dark Age pas witch-nya lagi kayak banyak witch gitu, kayak banyak witch trial gitu, kayak hunting pada nge-hunting witch gitu nggak tahu ya. Oh gitu. Katanya begitu. Itu gue lagi nengok nih. Tapi yang codename Hex cuman itu doang sih, cuman ngasih tahu logonya doang, nggak ada. Oh, nggak ada itunya kayak karakter. Ya nggak ada. Yang Jade sama yang Red yang tapi dikit juga sih. Nah masalahnya yang dua, gue nggak tahu deh. Yang Cina itu yang ini yang dia bilangnya katanya mau di mobile gitu, jadi. Sebenarnya dari dulu juga udah ada tahu Assassin's Creed. Ada sih, iya cuman. Yang cewek berselendang merah itu juga kan? Iya, gue pernah lihat tuh kayak kayaknya enggak deh. Berarti gue rasa yang 3 ini buat mobile ya? Yang pakai codename ini. Yang Jepang, tapi gue nggak tahu yang Jepang cuma yang dibilang mobile tuh kayak cuman yang J doang kayaknya ya, nggak tahu. Jepang ini sebenarnya kalau dijadiin game Assassin keren tau kayaknya. Iya itu bahkan dibilang di ininya kalau nggak salah di YouTube di description boxnya gitu, bilang kayak ini the most requested setting atau apa from fans gitu. Kayak anjir ini wibu sekali fansnya. Bukan itu masalahnya, di Jepang sendiri ada Shinobi, ninja gitu-gitu kan. Ya. Nah itu gimana anjir sangkut pautnya. Gitu. Iya sih. Oke, keren ini kok misalnya Jepang ini kok juga hype nih, apa karena gue wibu ya? Saya tidak. Tapi gue kurang tahu juga sih persebarannya kalau sampai. Tapi bisa aja sih. Ya bisa aja. Bisa ya. Emang lu yang buat? Ya nggak tahu. Kan so tahu. Gue nengok baju lu kayak ini dah. Jangan ini disensor. Berasa kayak sponsor. Gila, gue nanti kalau ditanya kayak gue menolak banget ya. gue ngomong sama lu kayak bagian dari ini tau, kayak ngebahas proyekan Lumine gitu. Lumine sekarang Solo. Lumine saya dan gue nggak mau ngomong. Semangat. Ntar ditarik balik lu ke Lumen. Iya, jangan dong. Kayak black. Udahlah, gue kapan sih rilisnya ini mereka? Nggak tahu ya? Rilisnya tuh 2023. Soalnya yang Valhalla itu nanti dia mau ada last chapternya dulu gitu. Oh, berarti last chapter itu tahun ini? 22. Yang Mirage-nya 2023 tapi nggak tahu kapan. Oh, berarti masih tahun depannya masih lama. Dan Mirage ini kayaknya apa ya? Mungkin dia balik ke yang lama juga, tapi dia ada beberapa yang pakai fitur-fitur yang terbaru juga, yang dari kayak Origin Odyssey Valhalla mungkin ya. Mungkin gabungan antara dua itu deh kayaknya. Soalnya di game apa? Sebenarnya kalau untuk mekanisme yang level-level gitu sebenarnya mungkin gue nggak terlalu bermasalah ya, walaupun gue nggak pernah main. Yang gue kesel itu lebih ke konsep mereka sih. Mereka kayak ngomong-ngomong assassin tapi kayak nggak assassin gitu. Tapi kayaknya di sini mungkin lebih assassin deh. Soalnya lu lihat trailernya kan, kayak dia udah ada seremoninya gitu kan yang buat iniin apa motong kan itu. Jarinya.
Tapi emang hitungannya rootsnya tuh emang bener-bener di Timur Tengah banget sih. Soalnya kan kalau nggak salah tuh di Assassin's Creed berapa gitu kan ada markasnya mereka beneran kan di di mana gue ya? Pokoknya di daerah Persia situ gitu-gitulah nanti pokoknya yang Mirage ini nih bakal jadi cikal bakalnya kan sebelum Assassin kan namanya Hidden One. Kalau lo di trailernya mereka masih dipanggilnya Hidden One. Nanti di abad keberapa setelah Mirage ini nanti dia bakal jadi assassin namanya, ada yang rubah, ada yang bikin markasnya headquarternya di situ, nanti dia ngubah namanya jadi Hidden One jadi assassin. Gua nggak tahu kenapa itu, tapi pokoknya lokasinya di situ. Jadinya pokoknya karena settingnya di Timur Tengah nih kayaknya kental banget sama assassinnya sih, kayaknya bakal bagus kayaknya. Harusnya. Soalnya kayak tipe-tipe yang kayak gue lebih demen yang stealth itu ya, gimana ya? Karena kita main game Assassin's Creed itu memang mau cari stealth-nya gitu, dan iya. untuk sejarah Assassin sama dengan stealth gitu kan. Iya, dan untuk konten-konten bersejarahnya itu jadi bumbu kan, kayak Easter egg-nya. Iya. Keren juga. Jadi kayak itulah, mereka kayak menurut gua kayak nggak sukanya itu mereka menghilangkan esensinya gitu. Makanya dengan ada Emirates ini, wah, semoga mereka kembali ke akar lagi dan jadi game stealth lagi sih. Tapi kayaknya kemungkinan emang gitu kan, kayak Assassin's Creed itu kan apa sih namanya? Ikonnya kan stealth, habis itu parkour kan? Iya, betul. Nah, sementara parkour nggak? Ada aja. Jadi kalau gue mikirnya ya, kalau lo lihat di Origin, di Valhalla, Odyssey kan gue udah main nih tiga-tiganya. Itu kan dia hitungannya kayak ya ancient civilization gitu kan, lama gitu kan, bahkan yang Odyssey sama Origin itu kan dia sebelum Masehi kan. Iya. Jadi itu gedung-gedungnya tuh belum ada arsitektur yang tinggi atau yang kayak kayak kota-kotanya tuh kayak masih rumah-rumahnya tuh kayak masih misah-misah gitu, kayak nggak terlalu dense gitu loh, nggak terlalu rapet-rapet. Kalau lo misalnya lihat di Syndicate atau di mana gitu kan, di Eropa kan rumahnya kayak tinggi-tinggi, abis itu ini kan enak kan buat parkour kan. Sementara di Valhalla gitu nggak ada, jadi ada kemungkinan emang nggak memungkinkan juga buat kayak parkour yang seintens yang kayak gitu. Nah, di Baghdad ini gue ngelihatnya itu di kotanya bener-bener penuh kan, rumah semua gitu kan. Nah, itu ada kemungkinan bisa lebih parkour. Harusnya bisa. Bisa. Dilihat dari trailernya juga parkour kok isinya, maksudnya jadinya kayaknya. Oh ya, terus fun fact, lu tahu nggak sih Assassin's Creed ini dulu terlahir dari game apa? Nggak tahu. Sebenarnya game Assassin's Creed itu nggak sengaja tercipta, tau? Nggak gimana gue bilang ya? Mereka nggak berencana membuat Assassin's Creed. Mereka itu mau buat seri Prince of Persia, lu tahu nggak sih? Oh iya. Iya, gue tahu Prince of Persia kan Ubisoft kan. Iya, Prince of Persia. Jadi mereka kayak mau buat seri lanjutan Prince of Persia itu memang judulnya Assassin, kalau nggak salah gue. Jadi akhirnya kayak mereka mikir, udahlah jadi game sendiri aja gitu. Prince of Persia itu dia gamenya apa? Ituannya RPG genrenya. Apa ya? Hack and slash sebenarnya. Cuma yang menarik dari Prince of Persia itu mekanik gameplay time rewind-nya. Jadi time rewind. Iya, jadi kayaknya gue pernah lihat deh. Tang mati, lu rewind. Anjir. Keren. Nanti ini nih parkour misalnya dikejar jatuh bangunan jatuh. Terus kita gagal. Terus nanti kalau kita rewind balik lagi. Rewind itu tuh hitungannya skillnya. Iya, skillnya. Karena dia punya dagger of time. Anjir. Jadi dengan dagger itu dia bisa nge-rewind waktu gitu. Jadi kayak kita sebagai player ini, kalau udah tahu kesalahan kita rewind lagi, baru kita perbaiki kesalahan kita. Jadi dia hidup gitu. Mau dong. Lu kalau mau main, bukan maksudnya mau memperbaiki kesalahan gue di masa lalu gitu.
Save of time cuma bisa kalau dagger ya. Dagger itu kan Ah. di pegangannya itu pasirnya itu. Di pegangannya itu pasirnya. Oh, itu kayak ada Pasirnya sen. jadi pasirnya itu yang nge-rewind waktu. Jadi kalau pasirnya habis, ya udah di situ berhenti waktunya. Jadi Oh. bisa lama-lama tuh. Jadi lo nge-recharge pasir. Jadi lo kayak ngambil pasir. Pasirnya ada dari gelas Oh ini apa? Hourglass. ya hourglass. Yang gini kan, gini kan. Ada lagi tapi besar gitu. Nah, itu Oh ngambilnya dari situ. Ajaib. ya lu tadi tiba-tiba freeze anjir. Nah, itu tuh magic Oh, oke. nya gitu. Nah, pokoknya kalau mau cerita Persia lagi panjang lagi sih. Pokoknya Oke. itulah gua berharap ini sih Assassin's Creed yang Mirage ini bakal kembali ke akarnya lagi dan still gitu. Jadi lu Tapi kalau dilihat dari ininya, apa ya? bajunya kan mereka udah balik ke baju yang putih tau gak sih? Iya, mirip-mirip Ezio kan? Iya itu di breakdownin mereka juga ngomong gitu. Jadi kita udah bikin mereka bajunya balik ke yang Ezio itu, tapi masih tetap ada touch Arabiknya kayak dikasih sorban, Iya. kayak dikasih kain-kain yang agak Arabnya gitu. Pakai Jadi pas nggak ada sorban dulu padahal. ya kurang Arab, kurang sobat gurun kayaknya. kurang agamanya Pak. Dan sholat Jumat mangkir kemana? Oh iya, nanti ada sholat Jumat gak ya? Di game. Tentunya ada yang ini. Emangnya ada ini ya, ada daytime-nya gitu. Nggak tahu Ada sih. real time. Nanti ada ini ambience-nya. Allahu Akbar, sholat. Bisa jadi. Oh, keren juga. Kayaknya Puasa. enggak, kayak ini trailer yang pertama ada loh, Assassin's Creed pertama, trailernya ada. Gua nggak salah gua. Ada azan gitu. Kalau nggak salah ada ambient-nya. Kalau Salah kayaknya. salah sih. Ya, kita cek aja lah ya. Ya, Ya udah lah. cek and recheck ya. Yo. Thank you. Gila. Kita udah Ya. ngebahas. Yuk, tinggal ini aja. Hey. Gue pikir kita teman. Ternyata kita assassin. Nggak gitu lagi. Lu kan baru beli webcam. Gue daftarin aja lu ke OnlyFans gimana? Wow, jangan dong. Nanti laku. OnlyFans ada perempuan nggak ya? Ada laki-laki nggak ya? Maksudnya dia yang streaming gitu? Enggak, laki-laki yang jual OnlyFans. Setahu gue cuma. Itu bukan streaming ya? Oh bukan streaming ya? Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu OnlyFans Riz. Nggak kayak lu. Bukan begitu masalahnya. Coba Sul. Terjebak deh. Goblok. Enggak. Gue bener-bener nggak tahu juga. Maksudnya kan. Jangan gitu ah. Gue mau membela ini. Jadi kalau gue mau jual lu ke OnlyFans bisa nggak gitu? Coba lu riset dulu lah. Ayo udah, minta uang lu Sul baru gue bikin akun sana.